Mabuk adalah kata yang udah gak asing telinga kita. Sejak kita kecil bahkan kita udah mengenal kata ini. Bahkan sejak kecil pula kita sudah mengerti juga apa itu mabuk. Dan mungkin udah pernah ngelihat orang mabuk dan bisa jadi juga udah pernah melakukannya. Telah dikatakan oleh berbagai nasihat bahwa mabuk adalah perbuatan yang semestinya tidak dilaksanakan. Tapi kita tahu bahwa hidup adalah dialektika yang begitu membingungkan, sehingga dapat kita pastikan bahwa apa yang telah dilarang justru kadang-kadang dilaksanakan. Hal-hal yang terlarang dan dosa adalah kenikmatan, sedangkan yang baik dan terpuji adalah hal yang begitu sulit dan menguras kesabaran. Ini betapa Tuhan menciptakan hal-hal yang begitu mengesankan. Mabuk secara universal dapat diartikan sebagai tenggelam dalam kenikmatan. Kenikmatan tersebut lantas menyebabkan seseorang untuk lupa diri dan kehilangan kontrol atas kesadarannya. Contoh sederhananya dapat kita lihat pada orang yang mabuk minuman keras. Orang tersebut menjadi ngelantur dan ngacau, bahkan bila sudah parah bisa kehilangan kontrol atas pikirannya dan melakukan hal yang tidak-tidak. Kemudian peristiwa lain yang bisa kita jadikan contoh adalah mabuk identitas. Mabuk jenis ini cukup berbahaya dibandingkan dengan mabuk minuman keras tadi. Karena mabuk identitas ini mampu menimbulkan diskriminasi hingga berujung pada kekerasan. Misalnya, golongan kulit putih dan kulit hitam di Amerika pada zaman dahulu kebanggaan menjadi golongan kulit putih di sana membuat mereka mendiskriminasi mereka yang kulit hitam. Bahkan dulu mereka sampai dijadikan budak dan diperdagangkan. Hal yang serupa dapat kita tengok pada rezimnya Adolf Hitler di Jerman. Kebanggaannya sebagai ras Arya membuatnya mabuk hingga melakukan pembasmian terhadap mereka yang Yahudi dan bahkan ingin menguasai seluruh Eropa. Peristiwa-peristiwa mengerikan itu terjadi karena mereka tenggelam dalam kenikmatan yang mengatasnamakan ras. Hal lain yang cukup membuat banyak orang mabuk dan tenggelam adalah agama. Sudah begitu banyak kita ketahui bahwa banyak sekali perang yang dilakukan atas nama agama. Anggapan bahwa agama yang dianut adalah yang paling benar sesungguhnya cukup wajar, tapi yang biasanya menyulut konflik adalah pemahaman bahwa bila agamaku yang benar berarti yang lain salah. Siapapun yang salah maka layak untuk ditumpas darahnya. Hal ini mengakibatkan perang besar seperti perang salib, hingga yang termutakhir adalah munculnya kelompok teroris semacam ISIS. Di Indonesia sendiri, konflik ras dan agama cukup mewarnai sejarah kita. Beberapa kerusuhan yang cukup besar seperti di Sampit dan di Sulawesi adalah contoh yang nyata dan layak untuk kita jadikan pelajaran. Sayang seribu sayang, beberapa tahun ini justru muncul dakwah-dakwah yang menyulut kebanggaan atas agama tertentu. Apakah mereka tidak belajar dari sejarah? Padahal semua agama mengajarkan perdamaian, lantas mengapa yang ditawakan justru hal-hal yang tidak mengandung unsur perdamaian tersebut? Dakwah berarti mengajak, bukan menyingkirkan. Di samping itu, ada yang lucu dari gerakan keagamaan di Indonesia. Bila kita perhatikan secara detail, gerakan-gerakan yang menyerukan nama Tuhan itu terkadang menjadi ironi. Kenapa? Sebab terkadang saat memasuki waktu ibadah, malah mereka tuh nggak beribadah. Saya pernah menemui seseorang yang dalam kesehariannya tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai umat beragama, namun dalam sebuah gerakan dakwah, dia berteriak paling kencang gitu. Dia kayak membanggakan agamanya sendiri dan lain sebagainya, padahal dia sendiri tuh nggak melakukan kewajiban sebagai seorang yang menurut agama tersebut. Ini kan cukup ironi, tapi apakah sah? Ya sah-sah aja. Setiap orang boleh melakukan apapun itu selama nggak merugikan orang lain kan. Walaupun mungkin itu merugikan dirinya sendiri, ya saya tidak tahu. Tapi sah pula dong bagi saya untuk kemudian menjadi heran dengan hal tersebut. Nah, kemudian selain ras dan agama, identitas komunitas kini mulai memabukkan juga. Bahkan terkadang
saking mabuknya dia sendiri tidak mengerti komunitas apa yang diakui sebagai identitasnya itu. Atau parahnya lagi, malah menggunakan identitas itu untuk melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Contohnya biasanya di kalangan anak-anak muda nih. Sebagai contoh adalah seorang laki-laki yang mengaku dirinya sebagai feminis. Dia menggunakan identitas itu bukan karena memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan oleh komunitasnya, tapi hanya sekedar biar keren semata. Dan malah terkadang disalahgunakan untuk mendekati lawan jenisnya karena menyandang identitas feminis seolah-olah membuat mereka dipandang cukup intelektual. Beberapa kaum perempuan pun terkadang menyematkan identitas tersebut pada dirinya hanya untuk sekedar mendapatkan keistimewaan. Sedangkan ketika haknya benar-benar disejajarkan dengan kaum laki-laki, mereka ngeluh. Ketika, ini contoh paling sepelenya ya, ketika nggak diberikan tempat duduk di dalam transportasi umum, entah di bus atau di kereta, malah menggerutu gitu, misalnya dasar cowok nggak tahu etika. Nah, barangkali beberapa contoh yang udah kita bahas di atas cukup untuk memberikan kita gambaran bahwa identitas ternyata cukup mampu memabukkan bagi orang-orang. Identitas tidak dimaknai sebagai sebuah amanat dan beban yang harus dilaksanakan dan juga dipikul, tetapi justru digunakan sebagai tameng untuk menunjukkan arogansi. Semoga kita terbebas dari belenggu identitas yang memabukkan itu. Jangan mabuk-mabukan teman-teman, karena itu dilarang agama. Hehe.